Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis-sholihin. Mohon izin untuk berdoa sejenak. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demi kesempurnaan bakti kami kepada Allah, Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Demi kesempurnaan bakti kami kepada para guru di seluruh alam semesta, dan demi kesempurnaan bakti kami kepada semua ibu, yakni semua makhluk, ruh dan jiwa di alam semesta. Mohon izin untuk mendoakan semua ibu, mendoakan semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam yang diizinkan untuk didoakan. Bagi semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di alam semesta yang sedang sakit, semoga disembuhkan dan disehatkan. Bagi semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam yang sedang lapar, semoga diberikan makanan. Bagi semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa yang kehausan, semoga diberikan minuman yang menyegarkan. Bagi semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam yang memohon berkah, semoga diberikan berkah yang berlimpah. Bagi semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam yang rindu pulang ke alam pencerahan, kembali kepada Tuhan, izinkan doa ini menjadi cahaya penerang dan petunjuk jalan agar semua ibu, semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam agar dapat kembali pulang kembali kepada Tuhan, pulang ke asal kejadian, kembali kepada Tuhan. Ya Allah, ampunilah kami, kasihilah kami, limpahkanlah kepada kami kesejahteraan, dan maafkanlah kami. Sesungguhnya Engkau telah berfirman, Ya ayat Tuhan, nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Semoga semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam berbahagia dan bebas derita. Semoga semua makhluk, ruh dan jiwa di seluruh alam bahagia dan bebas derita. Salam bagi para rasul, salam bagi para nabi dari awal sampai akhir. Ya Allah, terangilah hati kami, jadikanlah pada diri kami cahaya. Ya Allah Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu, tentang sifat ilmu. Ilmu, saya akan ulang yang sudah dibahas sebelumnya. Ilmu itu secara bahasa diambil dari akar katanya alama. Alama artinya berkaitan dengan makna mengecap, merasakan, mengerti, memahami, mengetahui, belajar, mempelajari, mengalir, mengenal, memberi tanda, mendidik, memberitahu, memberi alamat, mendidik, ya.
minta keterangan, bendera, papan petunjuk, pemimpin, kepala kaum, alamat, menara api, alam, pengetahuan, gitu. Pelajar, murid, siswa, apalagi artinya matematika, berdasarkan pengetahuan, teori, gitu ya. Berhubungan dengan perguruan tinggi, lembaga ilmiah, gitu. Pekerjaan mengajar, jabatan ilmiah juga sama. Sistem kenegaraan, agamawan, alim disebutnya. Kemudian mengetahui segala-galanya, itu sifat Allah. Jenis burung yang cerdas, itu pandai, cap, stempel. Dunia tumbuhan juga dari kata alama. Dunia hayal, alam mimpi, duniawi. Sesuatu yang meliputi seluruh dunia juga disebut dengan alam ya. Sarjana juga berkaitan dengan alama. Berpengetahuan, ahli ilmu, dan lain-lain. Nah, di dalam Quran kata dasar alama itu disebutkan sekitar 854 kali. Ya, 854 kali berarti banyak juga ya. Nah, jika kita berkata bahwa Allah punya sifat ilmu ya, Allah itu sifat ilmu, ilmu ya. Apa makna bahwa Allah punya sifat ilmu? Salah satu dari sifat yang ada pada Allah adalah al-ilmu. Maknanya adalah bahwa Allah bersifat ilmu. Jadi ilmu itu adalah sifatnya Allah gitu. Allah berilmu, Allah bersifat ilmu adalah bahwa Allah itu mengetahui, bukan memahami. Sebab memahami adalah pekerjaan hati. Bahwa Allah itu bukan ma'rifat. Karena ma'rifat bisa diketahui karena ada alasan atau karena ada dalilnya. Allah mengetahui tanpa harus ada dalilnya. Yang ketiga, bahwa ilmu Allah bukan hasil dari belajar. Bukan hasil dari riset seperti manusia kan. Yang keempat, bahwa ilmu Allah bukan hasil dari pengalaman, bukan hasil dari proses berpikir. Yang kelima, sifat ilmu adalah sifat yang wajib bagi Allah. Dan adanya ilmu pada Allah tiada permulaan dan tiada akhir. Nah, kemudian kita kemarin bicara tentang ta'aluk ya. Ta'aluk itu keterikatan, ketergantungan gitu ya. Korelasi juga bisa ya. Ta'aluk sifat ilmu. Ta'aluk sifat ilmu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama yaitu ta'aluk ifadah. Ta'aluk yang berkaitan dengan kegunaan. Ilmu Allah menjelaskan seluruh perkara. Tidak ada suatu pun yang tidak diketahui oleh Allah. Itu ta'aluk ifadah, kegunaan namanya. Bahwa ilmu Allah menjelaskan seluruh perkara. Tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahui Allah. Yang kedua, ta'aluk ta'diyah, sasaran. Apa sasaran ilmu Allah? Sasaran ilmu Allah menyeluruh, baik yang wajib adanya, mungkin adanya, atau mustahil adanya. Jadi sasarannya semua juga sama. Dan yang ketiga, ta'aluk tarotib, tingkatan. Jadi tingkatan itu proses atau skema sistematisnya gitu ya. Ta'aluk tingkatan atau tarotib adalah bahwa kontak ilmu Allah itu sifatnya tanjizi kodim. Tanjizi kodim. Jadi pengetahuan Allah sejak dulu, sekarang sama. Tahu apa yang belum ada, sedang ada, dan akan ada gitu ya. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 255 dikatakan ya'lamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Jadi yang lalu, yang akan datang, semuanya diketahui Allah oleh Allah. Nah, terus sekarang kita akan lanjut berhubungan dengan al-ilmu ya. Jadi kata alama atau ilmu juga berkaitan dengan alam.
berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan ulama, gitu kan. Nah, al-ilmu sendiri adalah Allah itu sendiri. Atau sifat Allah itu sendiri. Karena Allah al-ilmu, maka Allah lah yang mengilmukan. Bahasanya alimun. Innallaha atau wa'lamu annallaha bikulli syai'in alim. Kemarin udah dibahas ya di ujungnya. Alim itu artinya yang mengilmukan atau yang memberikan ilmu atau yang mengajarkan ilmu. Allah yang memberi ilmu gitu dan kita yang diberi. Jadi sebenarnya kita bukan orang berilmu tapi diberi ilmu gitu. Bahasanya aja sebetulnya itu juga sih. Nah, kalau Allah itu yang memberi ilmunya kepada manusia sehingga manusianya disebut orang yang diberi ilmu. Nah, di mana tempatnya ilmu? Pada manusia. Kita lihat ya. Ini sekarang masuk. Tempatnya ilmu ada di sebentar. 29 ayatnya 49. 2949. Iya. Ini korinya siapa sekarang, Bu? Nggak ada Bu Farida. Ada Bu Erni tadi ya, Bu? Ada Bu Farida, saya, Pak. Oh iya. Erni ya, Bu Erni ya. Iya, silakan, Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 29 ayat 49. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zolim. Ya, sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada. Dada, Arabnya apa? Sudur. Sudur itu bicaranya kesadaran. Nah, bicara kesadaran di dalam Quran ada 3 istilah. Ya, sya'aro artinya kesadaran, sudur kesadaran, unuk kesadaran. Kalau sya'aro itu otak sadar. Sudur itu antara gerbang penghubung antara otak sadar dan otak bawah sadar. Nah, otak bawah sadarnya ada di unuk. Nah, sudur ini pintu gerbangnya, Bu. Jadi dia bisa nyelam, bisa muncul gitu ya. Sudur juga berarti kesadaran dan isinya memori. Ya, makanya 90% atau 80% kan kesadarannya di bawah kan. Orang nyebutnya otak bawah sadar. Jadi semua informasi tersimpan di sudur. Karena sudur adalah memori gitu ya. Kesadaran atau ingatan. Orang nyebutnya dada. Dada itu ruang. Kayak flash disk kan ada ruangnya tuh. Kalau di handphone ada tempat penyimpanan data kan itu ya. Itu namanya sudur. Sehingga ada doa. Ya Tuhan, lapangkan dadaku. Nah, supaya bisa menampung banyak ilmu gitu. Kalau dada itu diibaratkan flash disk ya, itu kan setiap flash disk kan macam-macam ruangnya kan. Dari mulai katakanlah 4 giga, 16 giga, sampai 100 giga, sampai 1 tera, sampai banyak banget tuh. Kalau ruang kosongnya sedikit, masuk data sedikit pun udah penuh tuh kebiasaannya kan. Ya, 1 ayat masuk, 2 ayat masuk, 10 ayat masuk. Ditambah ayatnya udah mulai loadingnya lama gitu kan. Dikasih tambah lagi udah ngeheng tuh, ada yang gitu kan. Udah nggak bisa muat, bisa jadi begitu. Makanya ada doa, Robis Rohli Sodri. Ya Tuhanku lapangkan dadaku. Nah, supaya sudurnya luas, berarti ilmunya bisa menampung banyak. Jadi tempatnya ilmu di dalam dada. Supaya banyak menampung ilmu, makanya kita memohon kepada Tuhan supaya dadanya dilapangkan gitu ya. Orang dada langsung nunjuk ke sini kan? Sudur itu di sini sebetulnya.
Sudur itu kan di dalam otak itu. Ada di limbik, sistem limbik. Nanti si unuk adanya di batang otak posisinya gitu. Oke, jadi itu tempatnya ilmu di dalam sudur ya. Baik, di sini ada pertanyaan yang mau diperjelas. Biar di sini ada mana? Halo, Yang ketiga tadi apa Pak namanya? Unuk. 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 Jadi sya'ro, suduro, sama unuko. Unuk. Itu yang tidak sadar. Nah, yang otak sadar itu sya'ro. Iya, yang tidak sadar itu yang unuk. Itu yang unuk. Itu unuk tuh otak bawah sadarnya, Bu. Otak bawah sadar. Nah, itu dalam bahasa Quran tuh namanya unuk gitu. Nah, kalau sudur itu si sistem limbiknya yang ya, dia menghubungkan dua tadi. Itu sudur, kesadaran makanya. Sudur itu kan kesadaran. Nanti kita dulu pernah dibahas di mana ya tentang kesadaran itu. Waktu laporan siam ya di Zamrud tuh ya dibahas itu unuk terakhir. Iya. Baik, nanti kita bahas kalau perlu ya. Baik. Ayat ini nggak ada lagi yang mau dipertanyakan? Nggak ada ya? Cukup, Pak. Oke, cukup. Kita masuk. Berikutnya bagaimana atau gini, apa alat sarana Allah memberikan ilmu? Allah memberikan ilmu kepada manusia lewat apa sehingga sampai di sudur gitu kan? Nah, gitu. Ilmu itu bisa sampai di sudur, itu jalannya apa gitu? Jalannya kan ada jalan kan gitu. Supaya sampai di sudur itu. Kita lihat 4252. 4252. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahyu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman itu. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami tunjuki dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Ruhan. Ruhan diterjemahkan wahyu. Ruhan. Ya, di sini diterjemahkannya wahyu. Dan demikianlah kami wahyuan kepadamu ruh. Ya, artinya kan di dalam diri setiap manusia sudah ada ruhnya. Dan ruh ini tempat menampung wahyu. Ruh ini kemudian mengaktifasi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Nah, kita lihat surat yang lain, 32 ayatnya 9. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh ciptaannya. Dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Kemudian dia menyempurnakan setiap manusia tubuhnya, casingnya, atau unsur biologisnya kan. Telinganya udah ada, matanya udah ada, otaknya udah ada, jantungnya udah ada, ususnya juga sudah ada. Itu kan perangkat kasarnya. Perangkat lunaknya kan fungsinya kan. Nah, setelah dia menyempurnakan secara fisik dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh ya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Ruh ya. Nah, setelah ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya tadi, dan dia menjadikan bagi kamu, apa yang dijadikan? Ruh tadi. Dan dia menjadikan ruh itu bagimu pendengaran. Jadi ruh itu yang mengaktifasi, Bu. Sehingga telinga bisa mendengar.
sebenarnya bukan telinga yang mendengar, tetapi ada di dalam otaknya. Ketika mata melihat, sebenarnya bukan mata yang melihat, tapi apa yang ada di dalam otaknya. Begitupun yang fuad. Mata hanya menangkap sinyal, kan? Menangkap gambar, terus sinyal-sinyal listrik dikirim ke otak, otak membaca, menerjemahkan. Maka kita bilang saya melihat. Begitupun telinga, telinga merespon suara lewat gendang telinga. Nah, kemudian dikirim ke otak melalui sinyal-sinyal listrik. Nah, oleh otak dibaca, maka kita berkata saya mendengar gitu. Nah, karena yang melihat adalah otaknya sebetulnya, maka telinga alat. Makanya orang yang tuli bisa mendengar ketika diberi alat. Orang yang buta sekarang ditemukan di Israel, Bu. Yang buta bisa melihat dengan alat, asal otaknya sehat. Gitu. Jadi ruh itulah yang menjadikan kamu mendengar, melihat, dan memahami dengan hati. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Maknanya bahwa alat untuk sampainya ilmu ke sudur atau supaya ilmu masuk ke dalam sudur, maka kita harus mau mendengar. Sam'a itu artinya benar-benar mendengar. Berarti mendengar banyak informasi. Absor, observasi, berarti harus mengamati. Dan afidah itu artinya memahami dan memaknai. Jadi mendengar informasi, kemudian observasi, dan memahami serta memaknai. Itu namanya fungsi hati atau fungsi fuad di sini ya. Bukan kolbu ya, afidah itu fuad. Nah itulah jalan pintu masuknya ilmu. Lewat pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Gitu. Nah, bagaimana cara Allah mengajarkan ilmu kepada manusia sehingga manusia bisa mengetahui sesuatu yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, cara Allah mengajarkan ilmu kan tidak ujug-ujug orang tahu, tapi ada sebabnya gitu ya. Nah, sekarang kita bicaranya cara Allah mengajarkan ilmu atau cara Allah memberikan ilmu. Kita lihat ya, surat 2, 151. Sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Nah, bagaimana Allah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui sehingga kamu jadi tahu. Jadi tahu itu ada proses dan caranya. Cara pertama, kita diperintahkan oleh Allah untuk membaca. Membaca adalah cara Allah mengajarkan ilmu. Ya, suratnya 96, 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Nah, perintahnya apa, Bu? Bacalah. Bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Lanjut. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Oke, yang pertama harus dibaca apa, Bu? Yang pertama penting untuk dibaca adalah diri sendiri. Ya, jangan kebablasan baca yang di luar diri sementara dirinya lupa untuk dibaca. Ya, siapa aku? Dari mana aku? Untuk apa aku? Mau kemana aku ini? Aku. Nah, itu mesti dibaca. Siapa aku ini? Kan gitu ya. Oke, lanjut. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Oke,
Yang kedua juga ada perintah Bacalah. Objeknya apa? Kalau objek pertama kan baca dirinya sendiri. Manusia nih. Objek yang kedua baca lagi. Bacalah. Warobukal akrom. Robukal akrom itu berkaitan dengan hukum karoma. Hukum sebab akibat di alam semesta. Berarti yang pertama baca diri. Baca ayat diri. Yang kedua baca ayat-ayat yang di luar diri. Alam semesta. Beserta hukum alamnya gitu, Bu. Lanjut. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Nah, proses belajarnya bisa lewat perantara. Apa perantaraannya? Masuk sekolah, Bu ya. Dari mulai TK belajar. Pas TK masuk SD belajar lagi. Lepas SD masuk SMP belajar lagi. Terus sampai SMA, S1, S2, S3. Itu namanya yang mengajar manusia dengan perantaraan kolam-kolam. Kolam tuh tahapan, Bu. Kolam 1, kolam 2, kolam 3. Terus diisi lagi kan gitu ya. Kolom. Nah, berarti ada namanya pendidikan formal. Ya. Ayat kelima. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, ada juga ilmu yang diperoleh lewat jalur non formal, lewat jalur bukan sekolah. Makanya ada doktor honoris causa. Ya, dia kan tidak lewati proses normal kan? Tapi karena sebuah karya ilmiah yang diakui, maka dia dapat gelar kan gitu ya. Bukan dari sekolahan. Jadi ada ilmu yang diperoleh lewat jalur resmi sekolah gitu Bu ya. Atau mondok gitu ya. Tapi ada juga ilmu yang diperoleh tidak lewat tidak lewat jalur formal gitu. Orang-orang dulu juga punya banyak ilmu lewat jalur apa? Meditasi, tirakat ya Bu ya, puasa gitu ya. Ya juga dapat ilmu juga. Orang bilangnya laduni. Tidak sekolah tapi pinter ya. Nah, itu namanya ilmu yang kedua nih. Jadi Allah memberikan ilmu kepada kita harus dengan ada prosesnya. Kita diperintahkan untuk membaca. Baca ayat diri dan baca ayat di luar diri gitu ya. Terserah lewat jalur formal atau non formal atau lewat jalur dua-duanya juga silahkan gitu. Baik, sampai di sini. Lanjut, ada pertanyaan? Masuk kedua. Pak, karoma itu karma ya Pak ya? Iya, karoma itu karma. Karma itu dari kata karoma. Karoma itu artinya mulia. Nah, hukum karoma, hukum yang mulia. Tidak ada hukum yang lebih mulia daripada hukum itu. Hukum karma, hukum karoma berarti hukum sebab akibat. Bahwa setiap perilaku, setiap perbuatan pasti ada konsekuensinya, gitu ya Bu ya. Nah, karena kita terikat oleh hukum sebab akibat. Ada nggak hukum yang lebih baik dari itu? Tapi kalau hukum karma tuh kayaknya konotasinya negatif gitu Pak. Konotasinya. Apa negatifnya hukum sebab akibat? Itu hanya bagi orang yang tidak mau menerima akibat aja. Oh gitu ya. Iya, kan gini, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu berarti dia menerima hukum karoma, Bu. Ya kalau tidak mau menerima resiko jangan berbuat gitu ya. Sama. Ada istilah gini, kalau kamu tidak mau salah jangan berbuat. Orang berbuat itu mungkin salah kan? Tetapi masih lebih baik melakukan sesuatu walaupun salah daripada tidak pernah salah tapi tidak berbuat apa-apa gitu nggak Bu? Ya, karena orang juga bisa belajar dari kesalahan. Nah, salah benar itu kan sebetulnya bukan dualitas, itu sebetulnya hukum Tuhan. Orang tahu benar kalau tahu salah.
Jadi salah nggak masalah kalau dia terus memperbaiki. Nah, hukum atau robbukal akrom adalah aturan yang mulia. Orang nyebutnya hukum karma gitu. Hukum karma itu mengajarkan kita bahwa kita harus berhati-hati dalam bertindak karena setiap tindakan ada konsekuensi. Ya, yang kedua, dari hukum karoma itu mengajarkan kepada kita bahwa setiap kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan gitu. Dan banyak lagi yang lainnya. Dan itu bukti keadilan Tuhan, Bu. Ya, masa orang baik nggak ada balasan baik, masa orang jahat nggak dibalas jahat, Bu. Kan rugilah. Nah, tidak adil Tuhan bahasanya gitu. Itulah keadilan Tuhan. Nah, cuman kan konotasinya ini hukum karma apa nih, ajaran agama lain? Enggak. Robbukal akrom. Rob itu artinya aturan, rob itu artinya yang merawat, mengatur, memelihara, dan sifatnya itu mulia gitu. Akrom, aturan yang mulia gitu. Apa aturannya? Ya tadi aturannya ada hukum sebab akibat. Ya, ada konsekuensi dalam setiap tindakan. Gitu. Ini yang pertama ya. Yang pertama, supaya Allah memberikan ilmu harus membaca. Baca ayat diri dan baca ayat-ayat di luar diri. Karena ayatnya ada dua. 42, 51. Bentar. 43 kayaknya, bukan 42 ya. 42. Sorry. Kenapa salah ya? 153. 41. 53. Nah, gini suka kusut nih. Makasih Bu Ratna. Ya, mau ke Bu? Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Ya, jadi ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan ada dua di sini Bu, objeknya kan. Kami akan memperlihatkan kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk. Itu berarti ayat di luar diri. Dan pada diri mereka sendiri, berarti ada ayat diri. Sehingga jelas bagi mereka bahwa Quran itu benar. Ada barangnya gitu Bu ya. Kalau ada hukumnya ada barangnya juga. Ada nama pasti ada barangnya juga. Makanya tadi bacalah dirimu dan bacalah apa yang ada di luar dirimu. Tadi yang robbukal akram tadi hukum alam kan? Itu. Yang kedua, bagaimana cara kita mendapat ilmu atau Allah memberikan ilmu kepada kita? Kita lihat 21 ayat 7. 21 ayat 7. Bismillah. Kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu, Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu jika kamu tiada mengetahui. Jika kamu tidak tahu dan ingin tahu, caranya apa, Bu? Tanya pada orang-orang. Tanya. Nah, berarti dengan cara bertanya. Bertanya itu adalah cara kita mendapat ilmu. Dan Allah memerintahkan kita, kalau kamu nggak tahu, bertanya. Nah, dengan bertanya, nanti kamu dapat ilmu. Oke, coba sekarang bertanya dari ayat ini, Bu. Apa pertanyaannya? Halo? Yang lain dong, yang lain juga boleh. Bu Erni yang bertanya dah. Bu, apa pertanyaan dari ayat ini? Ada nggak yang mau dipertanyakan? Yang melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka itu maksudnya ini ya Pak ya, rasul-rasul lainnya gitu ya? Udah dijawab pertanyaannya.
Ibu bertanya jawab sendiri. Iya, justru mau meyakinkan, Pak. Oh, iya. Coba perhatikan. Kami tidak mengutus rasul-rasul. Kami tidak mengutus rasul-rasul. Berarti rasul itu satu apa dua, Bu? Yang disebut rasul itu satu apa banyak? Banyak. Banyak kan gitu. Banyak. Makanya pakai kalimatnya jamak. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad. Berarti sebelum Nabi Muhammad ada nggak rasul, Bu? Tidak ada. Ada. Ada dong. Kami Ada. tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu kecuali. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada nggak rasul? Nggak ada. Nggak ada. Jadi cuma Nabi Muhammad aja rasulnya. Nggak tahu ini Ada. sebelum kamu. Sudahnya baru ada. Sebelum kamu. Kami tiada mengutus rasul. Tidak melainkan. Tidak ada Tuhan melainkan. Orang laki-laki yang kami beri wahyu. Contoh kalimatnya, tidak ada Tuhan. La ilaha, tidak ada Tuhan. Illallah kecuali Allah. Jadi Tuhan itu ada nggak, Bu? Ada. Ada. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti Tuhan itu ada. 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 Karena tidak ada ilah kan? Ada kekecualian. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu melainkan. Nah, berarti ada nggak rasul itu yang diutus? Ya, ada melainkan Ada. Oke. Nah, rasul yang diutus itu satu apa banyak? Banyak. Banyak. Tidak hanya Nabi Muhammad kan? Iya. Jadi rasul itu banyak, Bu. Sebanyak apa? Coba lihat. 2275. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah memilih utusan-utusannya. Nah, dari Di Arabnya rusulan kan? Rusulnya jamak. Dari malaikat dan dari manusia. Banyak nggak, Bu? Banyak. Banyak. Rasul itu banyak gitu ya. Nah, tapi ada rasul yang diceritakan, ada rasul yang tidak diceritakan gitu. Nah, surah 4 164. 164. Ya. Dan kami telah mengutus rasul-rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Iya, karena rasul itu banyak, Bu, tidak semua diceritakan. Ya, kalau semua rasul diceritakan di Quran, Quran jadi absen. Jadi daftar absen rasul, karena banyak rasulnya, penuh lah pakai absen nama ya. Dan kami telah mengutus rasul-rasul. Banyak ya, rusulan jamak. Yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Oke. Dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Nah, rasul yang tidak kami kisahkan berarti rasul yang dulu apa yang akan datang, Bu? Iya. Akan datang juga. Iya. Yang dulu telah diceritakan karena Qur'annya udah turun, masa nyebut nama lagi kan nggak mungkin lah. Ya, jadi ada rasul-rasul yang dikisahkan kepadamu telah karena sudah berlalu kan? Dan juga rasul yang tidak kami kisahkan kepadamu. Kira-kira banyak yang dikisahkannya, banyak yang tidak, Bu? Banyak yang tidak. Banyak yang tidaknya. Yang dikisahkan hanya mewakili saja. Mewakili satu profesinya lah. Mungkin gitu ya kalau istilahnya. Kayak balik lagi. Ya.
dua surat sebelum ini. Coba diulang lagi 2 surat sebelum ini. 21 ayat 7. Enggak. Nah, ya. Ya. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan ini berkaitan hanya untuk ilmu Al-Quran atau hanya berkaitan juga untuk semua ilmu yang ada di dunia ini, mau ilmu kedokteran, ilmu Ya. teknik, ilmu. Nah, kaitannya kenapa kami tiada mengutus rasul-rasul sebelum kamu Muhammad, melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, tidak mengetahui. Nah, ini kaitannya hanya untuk ilmu agama tentang Al-Quran ini apa segala ilmu yang ada di dunia ini? Oke, baik. Coba kita lihat lagi ya ayatnya ya. Sekaligus menjawab pertanyaan berdua tadi. Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum kamu, berarti rasulnya Banyak. banyak ya. Oke. Melainkan beberapa orang laki. Jadi rasul itu pastilah laki. Oke. Apa bedanya laki dengan laki-laki? Laki-laki banyak tuh. Kalau laki? Laki, ya, laki suami. Identitas laki. Laki gender. Nah, kalau laki-laki gender. Kalau laki itu sifat, karakter. Oke. Nah, di dalam bahasa Quran penyebutan laki-laki itu ada beberapa jenis, Bu. Ada rijal, ada zakarin, ada aladhi gitu, Bu ya. Kalau aladhi kata ganti laki-laki. Rijalan dari kata rojulun atau rijalun. Rijlun, rojala. Rojala atau rijlun adalah kaki artinya. Kaki. Rijlun itu kaki. Rijalan, berjalan, kaki. Oke, kita lihat dulu. Suratnya surat 4, 101, apa? Oh, bukan ini. Surat 2, 239. Fa'in khiftum fa'rijalan. Rijalan itu artinya apa? Berjalan. Jika kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan. Rijalan. Rijalan. Rijalan itu berjalan. Ya. Berjalan menggunakan apa, Bu? Kaki. Kaki. Oke. Kita mesti cari akar katanya dulu. Jadi rijal itu dari kata rijalan, artinya kaki. Yang fungsinya untuk berjalan. Pertanyaannya, perempuan ada kakinya enggak? Ada. Lah, masa nggak ada kakinya gimana? Ya. Berarti perempuan bisa jadi laki nggak? Bisa jadi rijal. Bisa jadi rijal nggak, Bu? Bisa. Nah, jadi gini, makna rijal itu gini. Rijal itu kan dari kata kaki. Rijlun artinya kaki. Kaki itu fungsinya apa? Fungsi kaki. Jalan. Untuk berjalan. Apalagi? Menopang. Untuk Ya kan? nendang. Ya, kaki itu kan juga ada makna apa namanya? Makna fungsinya, substansinya lah. Ya. Nahan badan. Nah, menopang tubuh, dia juga untuk berjalan, Penopang hidup. penopang hidup, gitu. Jadi rijalan itu maknanya orang-orang yang kuat, yang ahli, yang expert, Bu. Ya, rijalan. Makanya tadi di surat 21 ayat 7, kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan dia adalah seorang rijalan. Berarti dia orang yang mobilitasnya harus apa namanya? Tinggi. Dia punya mobilitas tinggi. Dia juga harus punya karakter yang kuat. Dia juga mesti bisa menopang beban gitu ya. Itulah rijalan. Ahli
orang yang expert, orang yang kuat gitu maksudnya. Lah bagaimana dia akan jadi rasul kalau dia tidak kuat, kalau dia mobilitasnya loyo, gimana tuh? Betul nggak, Bu? Nah, orang yang punya karakter rijalan bisa laki-laki, bisa perempuan. Makanya ibunya Musa juga diberi wahyu. Ibunya Musa kan perempuan, Bu. Diberi wahyu, ya. Maryam juga diberi, apalagi kan itu contoh kasusnya. Jadi rijalan itu maknanya expert, ahli, kuat, dan dia bertanggung jawab, menopang beban gitu ya. Kayak gitu ya, maknanya ya Pak ya. Tadi itu dulu. Kami tidak mengutus rasul melainkan seorang rijal. Jadi seorang rijal yang pantas menjadi rasul. Bapak Ibu kalau memilih wakil lah, katakanlah wakil. Kalau presiden dia butuh wakil presiden, kalau dia gubernur butuh wakil gubernur. Kira-kira yang diangkat jadi wakil yang bisa kerja apa yang cuman numpang nama aja, Bu? Yang bisa kerja kan supaya mobilitas dia bisa gitu aktif. Lanjut ya. Terus apa? Dan yang kami beri wahyu kepada mereka. Jadi seorang rasul adalah dia seorang rijal yang diberi wahyu. Nah, tadi pertanyaan dokter, apakah wahyu yang dimaksud khusus kepada rasul atau juga semua ilmu? Wahyu itu adalah sumber ilmu. Ya, wahyu adalah sumber ilmu. Ilmu apakah itu yang dimaksud? Semua ilmu. Nah, di dalam Quran itu ada sekitar 12 cabang ilmu. Itu nanti kita baca di dalam kisah Musa. Ketika Musa memukul batu dengan tongkatnya dan keluarlah 12 mata air. Batu mewakili kepala, Bu. Ya, berarti berbicaranya otak dan kecerdasannya. Musa memukul batu. Ini kepala kan keras seperti batu kan? Nah, Musa memukul batu dengan tongkatnya sehingga memancarlah 12 mata air. Nah, 12 mata air itulah 12 sumber kehidupan. Ya. Halo? Iya. 12 sumber kehidupan atau 12 sumber ilmu pengetahuan. Ada pengetahuan kecerdasan bahasa, matematika, kecerdasan seni, kecerdasan apalagi itu ada 12 kecerdasan dalam diri manusia sebetulnya. Dan di dalamnya termasuk kan kedokteran, kimia, fisika, biologi, Pak. Bahasa lagi ya. 12 ya. Jadi 12 kecerdasan menjadi 12 cabang ilmu pengetahuan. Nah, boleh dilihat di daftar rapot SD ada berapa pelajaran, Bu? Saya lupa tuh pelajarannya berapa ya. Ya, nah agama itu salah satunya, Pak. Nah, pelajaran agama kan satu bagian aja dari 12 itu kan? Tidak ada agama, di situ ada fisika, kimia, biologi, IPA, IPS. Nah, terus gitu kan? Nah, 12, Pak. Gitu. Maka tanyakanlah kepadamu. Tanyakanlah olehmu kepada orang yang berilmu. Yang kita tanyakan masalah apa? Masalah medis. Nah, berarti kepada orang yang berilmu di bidang medis. Namanya dokter. Namanya dokter. Kita mau bertanya konsultasi tentang bangunan rumah, Pak. Orang yang berilmu di bidang bangunan namanya arsitek gitu. Kita mau bertanya tentang apa lagi? Tentang apa ya? Biologi. Tentang apa tubuh segala macam. Ada ahlinya gitu. Mau bertanya tentang apa? Ada ahli. Nah, kalau kita mau bertanya tentang tata cara wudhu, tata cara sholat, baca Quran, nanya ke siapa, Pak? Nah, ke Pak Ustadz gitu. Jadi Ustadz juga salah satu aja, Pak. Jadi yang disebut dengan alim, ulama, itu semua orang yang ahli di bidangnya gitu, Pak.
ulama itu ya. Nah, kita kenapa ulama? Jadi hanya untuk satu kelompok aja ya. Ahli kimia itu ulama di bidang kimianya. Ahli kedokteran, Pak, itu ulama di bidang medis. Ahli geologi juga ulama di bidang geografi itu kan. Ahli perbintangan ulama di bidang astronomi gitu. 12 cabang ilmu pengetahuan. Jadi bertanyalah kepada orang yang berilmu, kepada ahlinya, Pak. Kalau kita mau bikin rumah, bagaimana supaya rumah kita kuat? Datang ke Pak Ustadz. Dikasih apa sama Pak Ustadz? Dikasih doa. Ini bikin rumahnya gimana? Ya doa aja. Masa begitu? Baru kalau udah selesai bikin rumah, panggil Pak Ustadz untuk berdoa gitu. Tapi konsepnya bagaimana bangunan yang kuat, yang kokoh, yang supaya artistik kan datang kepada ahlinya kan itu, Pak. Ya. Nah gitu. Jadi masing-masing ilmu sudah diberikan oleh Tuhan kepada banyak orang gitu ya. Jadi surga juga tidak oleh satu kelompok aja, enggak. Semua orang punya peluang kok, punya peluang masuk surga dengan jalurnya masing-masing, dengan ilmunya masing-masing, Pak. Ya, bukan nggak mungkin lah. Jarang ada orang yang menguasai 12 cabang ilmu pengetahuan ya, Pak ya. Ya. Jarang. Masih pinteran anak SD, semua pelajaran dipelajari kan. Masuk SMP makin dikerucutkan. Masuk SMA makin dikerucutkan. Masuk perguruan tinggi makin kerucut lagi. Makin sedikit yang dia pelajari kan. Jurusannya udah jurusan bahasa aja belajar di dalamin. Yang lain udah nggak belajar kan. Jadi sebetulnya makin tinggi belajar bukan makin lebar, makin kecil tapi dalam gitu. Kalau dasarnya kan banyak tapi dangkal. Makin dalam belajar ya makin kecil yang kita kuasai. Nah, jadi bertanyalah kepada ahlinya, ahla zikri. Fas'alu ahla, bertanyalah kepada ahli gitu. Ahli apa? Ahli ilmu di bidangnya gitu loh, Pak. Supaya tidak salah. Ada ungkapan hadis begini, apabila sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja kehancurannya, Pak. Hancurnya berarti kan berantakan, pasti nggak benar gitu. Fas'alu ahla zikri. Nah, azikri di sini diartikannya ilmu. Ilmu kan? Nah, kita lihat azikri itu apa makna lainnya, Pak. Di ayat yang lain, suratnya 15, ayat 9, ini bunyinya, inna nahnu nazalna zikro. Zikro, zikri sama ya. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Jadi azikri atau azikro adalah Al-Quran ternyata. Dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Nah, di ayat sebelumnya, jika kamu tidak tahu, bertanya kepada siapa? Ahla zikri. Ahli zikir. Orang-orang yang berilmu. Iya, zikri di ayat tadi apa? Quran. 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 Nah, jadi bertanyalah kepada orang-orang yang ahli dalam Quran. Apakah dia seorang dokter? Apakah dia seorang insinyur? Apakah dia seorang astronomi, geolog atau psikolog? Terserah, Bu. Tetapi semuanya harus dikoreksi dengan Quran. Nah, apatah lagi kalau dia belajar kedokteran berdasarkan Quran. Atau dia belajar astronomi berdasarkan Quran. Atau dia belajar biologi berdasar Quran. Semua ilmu pengetahuannya merujuk kepada Quran. Itulah ahla zikri namanya. Sehingga setiap ilmu pengetahuan, teknologi yang dia dapat selalu beriring dengan Quran. Itu namanya ahla zikri, Pak. Ya, gitu. Jadi Quran bisa digali, diselidiki, diamati, dipahami oleh siapapun sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang dokter baca Quran, dia baca Quran dengan kacamata kedokteran.
seorang apalagi psikolog, Bu, dia baca Quran pasti dengan kacamata psikologi. Dan Quran bisa masuk, bisa diterima oleh siapapun gitu. Apapun profesi dia sebetulnya. Makanya makna Quran sangat luas gitu. Tapi pesan pentingnya apa? Bertanya adalah pintu pengetahuan. Itu cara Allah memberi ilmu, ya bertanyalah kepada ahlinya gitu. Ahli ilmu atau ahli zikri atau ahli Quran. Karena bertanya nanti ada jawaban. Setiap pertanyaan nanti akan mendatangkan jawaban. Dan tidak ada jawaban yang salah selama jawabannya itu ada argumentasinya, ada alasannya gitu ya. Halo? Iya Pak. Pak, ayat yang 2239 itu maksudnya apa ya Pak? Bila kamu dalam keadaan takut, maka sholatlah sambil berjalan. Surat 2:239. Oke. Ini sebelumnya ada kisah apa nih? Oh, ada perintah menjaga sholatmu. Rijal tadi. Iya, pelihara semua sholatmu. Dan pelihara sholat wusto. Jadi ada 2 sholat ya. Pelihara semua sholat dan sholat wusto. Kalau diumpamakan gini Bu, ada undang-undang pokok, ada undang-undang cabangnya Bu. Kalau undang-undang pokok itu kan Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Nah, semua undang-undang yang dibuat di Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mengacu kepada undang-undang itu. Nah, undang-undang yang pokok itu namanya wusto. Undang-undang pokoknya. Nah, yang lain itu namanya sholawat. Kan ini kalimatnya jamak kan, hafidhu ala sholawat. Jagalah semua sholawat dan sholat yang pokok itu, yang usto. Jadi jaga undang-undang pokoknya, jaga juga undang-undang di luar itunya. Jadi ini sholatnya kebagi 2. Ada sholat usto, ada sholat-sholat yang lain. Waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah dengan khusyuk. Kalau kita terjemahkan ke bahasa lainnya gini. Peliharalah semua aturan-aturan. Jadi kita punya kewajiban untuk menjaga, memelihara semua aturan. Aturan Allah, aturan sesama, kan di semua tempat kan selalu ada aturan kan? Iya. Di jalan ada aturan, di kantor ada aturan, di pasar ada aturan, di majelis ada aturan, dimanapun ada. Bernegara juga ada aturan. Wassolatil wusto, dan jaga juga aturan yang sifatnya menjadi di tengah gitu, pokoknya gitu. Jagalah setiap aturan. Wakumu, dan tegakkanlah. Tegakkanlah aturan itu karena Allah. Qanitin, dengan patuh gitu, Bu. Jadi ini secara luas bicara aturan, dan aturan itu harus ditegakkan. Ya kadang-kadang ada orang bikin aturan untuk dilanggar. Itu nggak benar gitu. Ya kan aturan dibuat agar dilanggar. Bukan begitu. Nah, baru cerita berikutnya kan, fa'in khiftum. Jika kamu dalam keadaan takut berkaitan apa? Takut dengan aturan tadi kan? Kalau saya menegakkan aturan itu ada kekhawatiran, Bu. Misalnya apa ya? Kalau saya menegakkan aturan itu ada kekhawatiran lain. Misalnya gini, seorang guru boleh nggak memukul muridnya, Bu? Boleh. Nah, beda kan? Yang satu bilang boleh, yang satu bilang tidak. Kira-kira, Bu, ada alasan nggak kenapa boleh, kenapa tidak? Ada alasan. Nah, gitu kan? Makanya gini, fa'in khiftum, apabila kamu dalam keadaan takut. Misalnya, ini ada anak atau siswa atau mahasiswa yang nyeleneh, Bu. Nyeleneh itu apa ya? Melanggar aturan lah ya.
Misalnya, kan aturan mesti ditegakkan ya. Misalnya anaknya datang telat, atau PR nggak dikerjakan, atau melakukan perbuatan yang melanggar aturan di tempat itu, kan aturan mesti ditegakkan. Misalnya aturannya diskorsing. Kalau diskorsing kan bukan tambah males ya, misalnya. Atau disetrap, dipukul. Jadi ketika kita menegakkan aturan, bisa saja timbul apa? Kekhawatiran atau keadaan takut tadi, Bu. Kalau anak ini dipukul, nanti dia bisa lapor ke polisi. Apa lapornya? Apa misalnya, Bu? Tindakan kekerasan misalnya. Kan bisa dilaporin sekarang, Bu. Semua coba dilaporin. Ya, misalnya, Bu. Guru ingin menegakkan aturan dengan cara memberi hukuman. Ini anak melanggar, mesti dihukum, dipukul. Kalau dipukul malah jadi takut kan? Kalau tidak dihukum, nanti dia tidak apa namanya? Tidak kapok, tidak berpikir kan? Nah, ketika sebuah aturan ingin ditegakkan, kemudian ada kekhawatiran, Bu. Ada kekhawatiran. Maka sholatlah sambil berjalan atau berkendaraan. Maknanya apa? Tegakkanlah aturan sambil berjalan. Jadi hukumannya kita, jadi sifatnya tidak permanen, Bu. Tapi dalam proses. Melihat situasi ya, Pak? Lihat situasi. Atau berkendaraan. Berkendaraan itu berarti ngadopsi, Bu. Adopsi. Jadi kita misalnya seperti melakukan studi banding lah. Jika ada kasus begini, pengalaman di tempat lain, bagaimana ya sehingga anaknya disiplin misalnya. Berjalan itu berarti tegakkan aturan sendiri, tapi sambil jalan pelan-pelan gitu. Jadi sehingga dia tidak merasa dihukum sebetulnya, tapi cuma sedang dihukum. Tapi dia tidak merasa sedang tidak dihukum. Padahal sedang dihukum. Itu namanya tegakkan aturan sambil jalan. Atau berkendaraan, numpang, Bu. Numpang tuh ngadopsi berarti. Adopsi apa yang sudah ada kan gitu. Pengalamannya gimana ya? Ini kalau anak ini bandel terus dipukul, apakah dia menjadi anak baik apa tidak gitu ya? Itu kan mesti diriset kan? Atau diberikan hukuman yang sifatnya jalan gitu. Tidak seperti dia merasa dihukum gitu. Disesuaikan dengan kondisi anaknya. Nah, jadi lihat situasi dan kondisi. Zaman dulu kan, zaman dulu saya masih ngalamin tuh. Kalau anak bandel datang telat, gurunya masih pakai apa, Bu? Masih pakai rotan kan? Oh, sampai tangannya apa-apa pantatnya dibukuk gitu. Tapi anaknya nggak pundung kan? Anaknya nggak pundung, kalaupun dia lapor ke emak bapaknya, bukannya dibela, tapi dibilangin, kamu sih pasti salah. Nah, sekarang gimana, Bu, kalau anaknya dipukul sama guru? Orang tuanya maju sekolah. Maju orang tuanya. Udah kan ribet urusannya, kan? Jadi situasi sudah berbeda zamannya, gitu. Jadi mesti dipikirin juga hukumannya apa ya kalau sekarangnya. Dulu kan guru leluasa. Kenapa? Karena orang tua menyerahkan anaknya ke gurunya 100%, silahkan. Mohon dididik gitu kan. Mau dicubit udah ada deal dari sebelumnya gitu. Ini kan ini berbicara tentang penegakan aturan. Rijalan tuh berjalan. Rijalan tuh berarti aturan yang kokoh, yang membuat dia jadi tegak gitu. Ya, cerita rijalan. Nggak ada hubungannya dengan tadi ya Pak ya, soal ilmu ahli tadi ya. Rijal di sini berarti apa, Bu? Di sini proses berjalan. Proses berarti proses yang berjalan, Bu. Ya. Apa hubungannya dengan wahyu? Seseorang itu mendapat wahyu juga proses. Mendapat ilmu juga proses, kan nggak ujuk-ujuk jadi psikolog ya, Bu ya. Sekolahnya lama. Ya, menjadi psikolog juga kan rijalan, Bu. Rijalan itu kan berjalan artinya, rijalan.
Ya, rijalan itu artinya berjalan. Nah, karena perjalanan, tahu-tahu saya jadi psikolog, tahu-tahu saya jadi dokter, tahu-tahu saya jadi guru, tahu-tahu bukan tahu-tahu sebetulnya itu kan proses yang panjang sebetulnya gitu. Namanya rijalan. Jadi seseorang itu menjadi ahli, ya itu karena rijalan, karena ada proses yang berjalan. Nah, ketika proses berjalannya berhenti, Bu, keahliannya bisa hilang nggak, Bu? Bukan hilang, apa namanya? Lupa nggak, Bu? Halo? Iya, Profesor bisa lupa nggak, Bu? bisa. Bisa lupa ketika proses belajarnya Berhenti. berhenti gitu. Nah, coba lihat ayatnya ya. Ustadz bisa lupa ngaji nggak, Bu? Bisa. Bisa. Mau ceramah lupa lagi materinya. Bisa loh, Bu, di ayatnya ada. Mana Bu Erni? Ya. Surat 17 ayat 86. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Dan dengan pelenyapan itu, kamu tidak akan mendapat seorang pembela pun terhadap kami. Ya. Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Kami wahyukan kepadamu. Wahyu kan tadi berbicara ilmu kan? Iya. Jadi ilmu yang sudah diberikan, bisa nggak hilang, Bu? Bisa. Lenyap gitu, lupa, blank aja. Bisa. Dulu pinter, kenapa sekarang jadi nggak tahu ya gitu? Dulu, nah bisa aja, Bu. Jika proses rijalnya Berhenti. gitu. Prosesnya berhenti. Nah, namanya rijalan. Rijalan tuh berjalan gitu. Makanya belajar nggak boleh jangan berhenti ya Pak ya. Oh, belajar jangan berhenti. Ketika kita berhenti belajar, otak kita berhenti berpikir. Nah, ini jadi nanti jadi apa namanya? Udah mengkerut langsung, lupa tuh ilmunya, pada ngilang lagi. Gitu. Jadi ilmu bisa hilang, wahyu aja bisa hilang ketika proses belajarnya berhenti. Ya. Makanya belajar seumur hidup ya Pak ya. Iya, makanya tadi kan tetap membaca, tetap bertanya, itu kan proses berjalan, Bu, proses belajar kan? Kalau tidak mengajar kita belajar. Kalau tidak belajar kita yang mengajar. Itu yang membuat otak kita tetap sadar, Bu. Ilmunya tidak hilang. Untuk mengajar kan perlu belajar, Pak. Nah, jadi belajar mengajar, mengajar belajar, belajar mengajar. Mau kemana? Mau belajar mengajar. Mau kemana? Mau belajar mengajar. Mau mengajar tentang belajar. Iya. Nah, itu sebut dengan rabbaniyin namanya. Orang yang terus-menerus belajar dan mengajar. Nah, bahasa Qurannya rabbani. Rabbani. Iya, kenapa rumah tempat saya rabbani? Rumah ngaji rabbani. Karena diambil dari filosofi itu, rabbani itu orang yang terus belajar dan mengajar gitu. Kalau saya nggak mengajar, saya yang belajar gitu. Kalau saya nggak belajar, saya mesti ngajar gitu. Pilihannya itu aja, supaya tidak hilang ilmunya. Nah, itu surat 3, ayatnya 79, ya Bu. Ada namanya Rabbani, ini ada Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah. Akan tetapi dia berkata, hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Orang yang selalu mengajar dan belajar, itu namanya apa, Bu? Orang yang selalu mengajar dan atau belajar. Namanya? Rabbani. Rabbani namanya. Ini Arabnya juga Rabbani. Rabbaniyin. Rabbani.
Robbani. Ya, Robbaniyin jadi orang-orang. Jadi nun di ujungnya kan menunjukkan banyak. Gitu. Robbani. Nah, karena banyak, Robbaniyin. Gitu. Nah, kenapa kita harus selalu mengajar dan atau belajar? Karena wahyu bisa lenyap, ilmu bisa lenyap ketika kita berhenti belajar atau kita berhenti mengajar. Betul nggak, Bu? Iya. Nah, sarana belajar itu salah satunya bertanya. Boleh nggak, Bu? Nah, gini, ada nggak guru yang suka bertanya? Justru guru bertanya, Pak. Nah, guru yang baik kan guru yang suka bertanya kepada muridnya. Kalau guru bertanya kepada murid, maknanya apa, Bu? Kalau ada guru bertanya kepada murid, maknanya apa? Apa maknanya? Uji. Belajar juga. Ini kan saya lagi bertanya kepada Ibu. Untuk selalu ingat. Maknanya supaya si muridnya jadi tahu apakah dia udah menguasai atau belum. Ya iyalah, Pak. Dan si gurunya juga, Pak, mengulang-ulang terus. Sambil Iya, belajar kan banyak hal yang ada, banyak hikmah yang ada di dalam pertanyaan tadi. Ketika guru bertanya kepada murid, satu, kalau pelajarannya sudah disampaikan untuk mengingatkan, dia masih ingat nggak ya? Yang kedua, misalnya bertanya sesuatu yang belum diajarkan. Boleh jadi muridnya sudah tahu. Yang ketiga, dengan bertanya, guru juga tahu sampai di mana pemahamanmu muridnya. Sehingga dia apa yang diajarkan kan supaya ngelengkapin yang belum tahunya kan gitu. Jadi lebih kepada mengetahui kondisi keadaan muridnya. Kalau murid bertanya kepada guru, wajar. Berarti dia ingin tahu apa yang dia belum tahu gitu kan. Makanya sarana untuk mendapat ilmu antara lain dengan bertanya. Guru boleh nanya kepada muridnya. Murid boleh nanya kepada gurunya. Ya, jangan menghalang-halangi orang bertanya. Nah, kadang-kadang ya guru kadang-kadang suka ada nggak sabarannya, Bu. Kalau ada murid bawel. Anak bawel itu tanda pinter sebetulnya. Berarti dia mikir. Karena gurunya nggak bisa jawab, akhirnya dia marah. Udah jangan banyak tanya. Itu namanya pembunuhan namanya, Bu. Membunuh karakter namanya. Orang yang dimarahin kalau nanya nanti lama-lama dia nggak mau nanya lagi, Bu. Sehingga apa namanya itu kesempatan untuk banyak dapat ilmu jadi terhalang tuh gara-gara nanya dimarahin. Ya, gitu ya, Bu ya. Rabbani ya namanya. Jadilah orang Rabbani. Apa itu orang Rabbani? Orang yang selalu mengajar dan belajar. Itu saya juga kagum tuh sama Ibu Saparina Sadili tadi, Bu. Ya Allah, ini Ibu ini udah 96, Bu. Masih datang mau belajar gitu, Bu. Jadi sama lu kalau berhenti belajar kan, Bu. Iya. Oke, itu Profesor Lola. Sedang sakit aja, Bu, masih mau buka. Masih mau. Kenapa? Karena itu kan sebetulnya kebutuhan. Belajar itu kan kebutuhan sebetulnya. Kebutuhan jiwa kita gitu. Oke. Baru 2 ya, Bu ya? Baru 2, Pak. Baru 2 dari membaca dan bertanya. Baru 2 dari 10 yang mau disampaikan. Oke, satu lagi tambahin ya. Iya, Pak. Satu lagi. Kalau cukup. Yang pertama, kita disuruh membaca ayat-ayat diri maupun ayat-ayat di luar diri, di ayat hukum. Yang kedua, dengan jalan bertanya. Bertanyalah kalau kamu nggak tahu. Nah, tetapi ini masih cerita tanya bertanya, Bu. Kita disuruh bertanya, tetapi juga harus melihat, memperhatikan tata
Tata krama bertanya. Tanya. Ternyata bertanya ada tata kramanya, Bu. Coba lihat ya. 5, 101. Toto kromo. Ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sekarang bagian Ibu Erni menyimpulkan ayat ini, Bu. Tata krama bertanya. 1. Bu. Iya, kalau jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Jadi, dan jika kamu menanyakan dibuat pointer. Tata krama bertanya. Pertama, itu atuh. Dibuat pointernya apa? Ya, ini Pak. Jadi dia jangan menanyakan hal-hal yang apa? Pakai bahasa psikologi. Apa, Din? Bantuin, Din. Dengar dulu penjelasannya baru bertanya. Nah, itu pointer. Ya, Bu, bikin bantu Ibu Dini, bantu. Kamu menanyakan di waktu Al-Qur'an itu sedang diturunkan. Jadi jangan tanya dulu baru dengar dulu baru tanya gitu ya. Apa kira-kira kalimatnya biar dipahami? kita belum klik sama Pak Ipni, Din. Jangan menyela. Kan gini, misalnya tata krama bertanya. Nah, kalau dibikin sebuah aturan kan ada tata krama itu. Misalnya poin 1 apa? 1 nih. Ayo satunya, Bu. Bertanya dengan jangan mencela, jangan menyela, orang, memotong. Jangan memotong penjelasan gitu. Pembicaraan orang. Jangan memotong pembicaraan orang. Dari atas coba dari atas. Hai orang yang beriman, jangan menanyakan hal-hal yang jika diterangkan menyusahkanmu. Apa kalimatnya, Bu? Coba apa kalimatnya? Artinya jangan sampai yang bikin kita rugi atau apa gitu. Orang kan jadi nggak suka sama kita gitu. Atau bertanya hal-hal yang tidak berkaitan dengan yang sedang diterangkan. Boleh. Bertanyalah hal yang sedang diterangkan. Jangan bertanya di luar tema. Kenapa? Akan nyusahin. Itu kan poinnya kan? Iya. Jangan bertanya hal-hal yang jika diterangkan menyusahkanmu. Apa itu, Bu? Kalau nanya kok nyusahin, apa? Maksudnya apa ya gitu, Bu? Bertanyalah sesuai tema. Bertanyalah apa topik yang sedang dijelaskan, gitu kan? Jangan bertanya di luar tema, nanti kejauhan, jadi malah pusing gitu. 1. Ya, itu kan contoh, Bu. Ini ayat kan mesti dipikirin bareng. Padahal kalau di luar itu tapi berhubungan kan Pak juga kita pikir. Kalau berhubungan ya masih terkait tema dong. Masih tema, nyambung, masih ngikutin ke situ. Terus jangan tanya membuat jelimet. Jangan tanya yang akhirnya membuat jelimet. Jadi bingung sendiri. Ya kan orang itu bertanya kan ingin jadi tahu. Iya. Kan bertanyalah jika kamu tidak tahu kan. Kita bertanya kan karena ingin tahu, bukan ingin jadi susah kan. Nah, 1 itu kan bisa jadi beberapa item di satu ayat ini. Ya. Tanya di luar konteks. Ya, sama dengan tadi kan, di luar konteks, sama di luar tema banyak. Terus lagi bicara soal ilmu, tanyanya soal makanan. Karena lapar. Boleh bertanya tentang ilmu makanan, apa-apa. Jika kamu menanyakan di waktu Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Nah, jangan menyela pembicaraan. Nah, itu ya. Sebelum bertanya, simak dulu penjelasannya gitu. Oke, terus niscaya diterangkan kepadamu. Nah, jadi bertanya ketika dipersilahkan. Gitu nggak, Bu ya? Iya.
Allah memaafkan kamu tentang hal itu. Tetapi seorang guru mesti bijaksana juga. Ketika dia ditanya, gimana ya supaya jawabannya tidak bikin susah? Gimana caranya supaya dia pun tahu kata kramanya? Itu kan juga mesti punya apa? Iya. Jadi si gurunya juga, si dosen mesti tahu juga itu gitu. Ini orang bertanya di luar tema nih. Kalau tidak dijawab, nanti dia bisi pundung. Kalau dijawab, nyusahin, ngabisin waktu, bla 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 misalnya. Nah gimana? Maka dia bisa saja diberikan gini. Baik, pertanyaan ini nanti dibahas minggu depan ya. Kan bisa, tidak mematahkan semangat kan? Nah, nanti kamu minggu depan jangan bolos ya, gitu. Bisa jadi. Jadi diberi kesempatan atau si pertanyaan tadi dilempar ke balik ke apa namanya? Ada yang sudah tahu jawabannya? Ada. Saya tahu Bu jawabannya. Oke, nanti kamu tanya dia ya, gitu aja. Jadi tetap di jalur yang itu. Nah, ini ada bertanya. Ayat 1 perintah bertanya kan? Yang di 21 ayat 7 kan perintah bertanya. Tanyakanlah. Ayat ini jangan kamu bertanya. Nah, antara perintah bertanya dengan jangan bertanya, ini kan mesti di apa namanya digabungkan, nggak Bu ya? Iya. Berarti kapan kita boleh bertanya, kapan kita jangan bertanya. Kalau bertanya gimana caranya gitu. Kalau nggak bertanya, kenapa tidak bertanya? Itu kan mesti dipahami. Kadang-kadang gini, monggo ada pertanyaan, terus pada meneng aja Bu. Enggak, gurunya tuh bingung. Ini diem udah paham. Atau saya sih Pak suka tanya deh Pak, kenapa kamu tanya itu gitu. Kalau di luar ini. Ya walaupun di luar apa yang tadi jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Kalau saya tuh kadang ya saya suka mikir kenapa kok dia nanya itu ya. Padahal kita lagi, jadi saya balikin lagi ke dianya. Gitu. Kenapanya itu. Karena dari kenapanya itu kadang-kadang kita suka jadi paham ya kenapa kok dia sampai bertanya. Itu trik juga ya. Trik ya namanya Bu, trik ya. Jadi kita tanya mengapa kamu nanya itu gitu, tanya lagi. Oh, mungkin dia sudah tahu sebetulnya. Ya ingin ngetes dosennya. Iya. Ya gitulah, kita udah pada paham sebetulnya sih. Ini ayatnya hanya konfirmasi. Ada ayat menyuruh kita bertanya, tetapi di sisi lain ada ayat yang melarang kita bertanya. Bermakna apa? Kapan kita bertanya? Kapan kita tidak bertanya? Kenapa kita bertanya? Karena tidak tahu. Kan tadi, bertanyalah kalau kamu tidak tahu. Nah, ada orang yang sebetulnya udah tahu Bu jawabannya. Ngetes. Ah, itu kan motifnya udah nggak tulus, pengen tahu aja, bisa jawab nggak? Ya kan ngabisin waktu jadi Bu. Atau karena tidak yakin Pak Ip. Oh bisa. Atau dia perlu jawaban yang lain. Ada nggak jawaban lain? Kan bisa jadi gitu. Ya cuman gini, ketika diterangkan dia nyela lagi. Nah kan repot Bu. Misalnya dia tanya, padahal dia tahu. Setelah diterangkan, penjelasannya beda dengan yang dia tahu. Terus dicela sama dia. Oh nggak begitu Pak, gini. Lah. Jadi nggak bijak juga kadang-kadang. Ada orang yang memang ingin tahu jawaban lain kan? Ada nggak jawaban lain? Dari satu pertanyaan tadi nggak masalah. Ya. Oke, jadi pintu ilmu. Ini pintu ilmu yang ketiga adalah dengan ini masih dua. Masih dua ya Pak ya? Masih masuk dua ya? Masih poin 2, masih tentang udah capean nih. Jadi apa intinya? Matanya Silo udah perih nih kena ini. Apa intinya ini bertanyanya harus sesuai dengan bidang keilmuan orang yang ditanya. Nah, kalau saya tanya ke Pak Iip, Kang Iip, ilmu kedokteran, nggak nyambung. Jawaban Kang Iip pasti
akan menyusahkan saya, jadi bingung sayanya kan. Ya makanya. Gitu. Nah, jadi harus sesuai dengan bidang ilmunya. Kayak di waktu ini kan sudah Quran diturunkan, baru tanyalah ayat-ayat itu. Kalau yang belum diturunin ya jangan. Kalau nggak sesuai keilmuan dia ya jangan ditanya. Betul. Ya, ya. Iya, dokter memang pintar nih. Kalau nggak pintar nggak jadi dokter ya. Yang ditanya bingung, yang dijelasin bingung nanti. Ya. Iya, Sama-sama bingung. Karena nggak bertanya ketika Quran jadi yang diterangkan itu gitu. Iya. Ya karena saya belajar Quran, yang ditanya ya seputar Quran lah. Iya. Kalau nanya kesehatan sama dokter Rifki nanyanya jangan sama saya. Karena bukan ahlinya. Walaupun tahu kan hanya dikit permukaan, itu pun saya nggak berhak menjelasin tentang medis kan gitu. Karena bertanya kepada ahlinya tadi gitu. Jadi silahkan Bapak Ibu itu dirumusin. Ini poin 2 ini. Karena jalan untuk mendapat ilmu dengan bertanya. Nah, bikin sebuah narasi tentang pertanyaan. Atau adab tata krama bertanya. Ini kan mesti disusun gitu. Sehingga nanti satu waktu kita bertanya udah tahu tata kramanya. Oke, saya akan bertanya apa yang diterangkan yang belum saya ngerti. Saya akan bertanya, kalau sudah dipersilahkan bertanya. Dan saya akan bertanya tidak keluar dari tema kan itu ya. Nah, dan saya bertanya memang kepada ahlinya di bidang itu gitu. Nah, supaya nanti tidak nyusahin kamu. Ya, kalau Bapak nanya kedokteran ke saya nyusahin. Bikin susah. Betul gitu, Pak. Ya. Oke, ada lagi masukan tentang tanya bertanya? Halo Bapak Ibu. Cukup, Pak, cukup. Dokter kasih tambahan, Dok. Nggak ada lanjut. Gimana, Intinya Dok? udah jelas lah. Udah jelas berarti. Jadi ingin banyak ilmu, banyak tanya. Tapi yang kamu nggak tahu ya. Dan yang ditanya juga sesuai dengan kompetensi yang bertanya kepada ahli. Memang ahlinya, dia kompeten di bidang dia kan gitu. Iya, kata ahlinya di bidang itu. Bapak Ibu jangan nanya tentang medis ke saya. Kalau nanya ayat, mungkin saya bisa jawab. Misalnya ada kasus begini, ada nggak di Quran? Nah, saya bisa cari tuh Qurannya. Tapi jangan tanya praktek apa? Jangan tanya praktek operasinya, jangan. Jangan. Itu nanti hak dokter nanti. Jadi karena saya belajar Quran ya tanyakan tentang Quran gitu. Nah, yang lainnya ada ahlinya sendiri gitu. Yang penting juga yang ahlinya tentang Quran tidak bersikukuh tentang keahlian dia saja. Tidak, betul. Misalnya nih, Kang Iip, saya kan belajar kedokterannya banyak nih ilmunya. Habis waktu hari-harinya nih untuk belajar tentang kedokteran nih, karena ilmu selalu berkembang terus. Terus Kang Iip jawab, oh nggak bisa, kamu tetap harus apalin Al-Quran, harus belajar Al-Quran. Wah, itu kan jawaban Kang Iip menyusahkan saya tuh. Ya iya. Wah, saya jadi nggak, gara-gara masuk belajar kedokteran jadi nggak bisa masuk surga nih, karena nggak ngerti Quran. Nah, itu gimana tuh Kang Iip? Nah, itu namanya curang, Pak. Itu namanya curang itu. Iya, kalaupun dia bisa kolaborasi. Saya cerita ayat, Bapak cerita medis. Bisa nggak jadi tukar pikiran, Pak? Misalnya, Bapak cerita tentang sebuah kasus kan? Kasus dalam hal medis kan? Bisa boleh nanya, Pak, kira-kira ini ada nggak penjelasannya di Quran kasus ini? Nanya aja ke ahlinya, Pak. Atau sebaliknya, saya ngejelasin ayat, nah kira-kira dari kacamata medis gimana nih Pak? Kan gitu ya? Bukan maksain ilmu kita ke orang gitu. Oh nggak bisa, dokter mesti belajar Quran, mesti hafal 30 juz. Kan nggak begitu. Nggak begitu. Jadi susah nih, bisa masuk neraka saya nih nanti gara-gara belajar kedokteran. Dan benar itu Pak, benar itu ada kasus ya, dokter pensiun dari praktek dokternya Pak. Hanya gara-gara ditakut-takutin sama ustadznya. Iya, jadi kalau kita nggak belajar Quran, nggak hafal Quran, nggak bisa masuk surga. Berhenti dia belajar tahfidz Quran.
Ini masalah ini, masalah itu. Gitu, Pak. Kan tadi ilmu Allah sangat luas, gitu ya. Ilmu Allah meliputi segenap manusia dan dibagi-bagi. 12 cabang ilmu pengetahuannya dipecah, Kak. Nah, silakan masing-masing berjalan, beri jalan tadi sesuai dengan bidangnya masing-masing, gitu. Walaupun satu sama lain jangan saling musuhan, kolaborasi namanya gitu, Pak. Saling melengkapi lah gitu. Dokter bertanya kepada ahli yang lain yang dia bukan ahlinya, atau sebaliknya, yang lain bertanya ke dokterannya kepada ahlinya, gitu kan gitu, Pak. Namanya kesalingan namanya. Makanya ayatnya itu ada ayat silaturahim. Silaturahim itu kan dalam rangka saling, Pak. Saling meminta satu sama lain. Mana ayatnya nih, coba lihat. 4 ayat 1 kan. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Maknanya apa? Kita ini saling membutuhkan satu sama lain. Bukan jadi kamu harus jadi aku, enggak. Kita saling membutuhkan. Kaki kanan butuh kaki kiri. Kaki kiri butuh kaki kanan. Kaki kanan dan kaki kiri jangan saling mendahului. Kalau masing-masing nggak ada yang mau ngalah, Pak, pengen jalan bareng gimana, Pak? Lompat. Ya kan, jadi Tabrak. vampir. Jadi vampir. Lompat ya. Ya, ketika satu maju, ini diam dulu. Ketika satu diam, dia baru maju. Itu namanya kesalingan. Kanan butuh kiri, kiri butuh kanan. Tangan kanan gatal, yang garuk tangan kiri. Itu kan namanya saling namanya. Nah, kita itu kan ibarat itu. Kaki kanan tidak harus jadi kaki kiri, enggak. Tangan kanan tidak harus jadi tangan kiri. Kepala tidak harus jadi kaki gitu. Kepala tetap dengan kepalanya gitu. Kaki tetap dengan kakinya, tetapi kamu saling meminta satu sama lain. Berarti satu dengan yang lain saling membutuhkan. Saling melengkapi. Dan peliharalah hubungan kasih sayang. Hubungan silaturahim. Tangan kanan sayang tangan kiri sayang tangan kanan, kaki kanan sayang kaki kiri, begitupun sebaliknya. Kita saling mengasihi. Dokter sayang sama pasien, pasien dokter sayang sama dokternya, guru sayang sama muridnya, murid sayang sama gurunya, begitu seterusnya. Namanya saling, salingan gitu. Makanya ada istilah barter kan, saya memberi, saya menerima. Apa yang bisa saya beri, apa yang bisa saya terima, itu kan tukeran tadi gitu. Tukar informasi, tukar apa saja gitu. Tidak harus memaksakan orang lain. Pak dokter mesti belajar Quran, mesti apa 30 juz. Lah nanti praktek dokternya ditinggalin, Pak. Pasiennya nanti pada mati geletakan. Dokternya kemana? Lagi ngapalin Quran. Atau gimana, Pak? Yang ngapalin Quran bagian yang lain gitu. Ada bagiannya lah gitu. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Untuk sore hari ini kita baru menyampaikan 2 dari 10 ya. Bagaimana cara Allah mengilmukan. Cara Allah memberi ilmu. Satu, dengan cara membaca, banyak baca. Ayat diri, ayat ufuk ya. Yang kedua dengan cara bertanya. Ya, bertanya itu adalah pintunya ilmu. Terima kasih atas pertanyaannya. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita ya. Pak Ib, berarti yang terakhir dibahas adalah bahwa cara mendapatkan ilmu melalui silaturahmi. Iya, salah satunya. Dengan silaturahmi kita dapat informasi kan? Karena ada proses tukar-menukar ilmu itu tadi ya. Jadi luas ya silaturahminya, tidak pada orang-orang yang seilmu dan sebagainya begitu ya. Kalau seilmu, ilmunya nggak nambah dong, Bu. Nah itu dia makanya. Tukar-menukar informasi. Ya kalau satu ilmu, ilmunya di situ aja. Tapi kalau yang lain kan ada pertukaran tuh. Oh dari kacamata psikologi begini, dari kacamata
kedokteran begini, dari kacamata agama begini, itu kan harus digabung tuh. Baru jadi nambah ilmunya gitu. Holistik ya. Jadi holistik, jadi nanti jadi menyeluruh, tidak picik, jadi bijaksana nantinya. Karena itu tahu poin 3 ya Pak berarti ya. Ya, satu poin ya. Enggak, masih bertanya. Masih di dalam bertanya. poin bertanah ya. Masih poin 2. Oh iya ya. Membaca dan bertanya gitu ya. Baik, kita tutup dengan terima kasih. auzubillahi minasyaitonir rajim.